Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Kaifa Amalahum karya Asy-Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala wa wafaqahu ilal haq. Naam, kita telah sampai pada pembahasan yang berapa ini sekarang? Wa kana yuhsinu ila aqaribihi. Qala asy-syekh waffaqahullah, semoga Allah memberi taufik kepada syekh. Beliau berkata, wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhsinu ila aqaribihi. Jadi kita masih membahas tentang Rasulullah dan para kerabatnya. Ya, kita masih membahas Rasulullah dan para kerabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat perhatian dan selalu berbuat baik kepada sanak kerabatnya. Wa qad ta'addadat wujuhu ihsanihi ilaihim wa tanawwa'at. Dan banyak sekali ihsannya Nabi kepada keluarganya, bentuk-bentuk perhatian Nabi, kasih sayang Nabi, kepedulian Nabi kepada para kerabatnya. Wa kana yahtammu bi umurihim wa yas'a fi tazwiji man lam yatazawwaj minhum. Rasulullah sangat perhatian terhadap urusan-urusan sanak kerabatnya dan berusaha menikahkan orang-orang yang sudah waktunya menikah di antara mereka. Jadi kalau ada dari kalangan Bani Hashim yang belum menikah, itu Rasul juga kepikiran. Kama fil hadis an Abdul Muttalib ibn Rabi'ah ibn al-Haris, sebagaimana dalam hadis dari Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Haris. Haris itu pamannya Nabi. Ini Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Al-Haris. Berarti Abdul Muttalib ini apanya Nabi? Kalau Rabi'ah sepupu, betul ya? Betul? Berarti Abdul Muttalib ini ponakan Nabi, ponakan sepupu. Bisa dipahami ya? Cerita Abdul Muttalib ini. Ijtama'a Rabi'ah ibnul Haris, telah berkumpul ayahku yaitu Rabi'ah bin Haris. Rabi'ah bin Haris ini adalah anak pamannya Nabi, misananya Nabi. Wal Abbas bin Abdul Muttalib, dan Abbas bin Abdul Muttalib pamannya Nabi. Faqala, dua-duanya berkata. Jadi Rabi'ah bin Haris sepupu Nabi dan Abbas bin Abdul Muttalib pamannya Nabi, kerabat Nabi dah, sama-sama Bani Hashim, sama-sama Bani Abdul Muttalib. Dua-duanya berkata, wallahi lau ba'athna hadainil ghulamaini, demi Allah seandainya kita utus dua anak ini. Anak ini siapa maksudnya? Yaitu Al-Muttalib atau Abdul Muttalib bin Rabi'ah dan Fadl bin Abbas. Nah, jadi ceritanya Rabi'ah bin Haris punya anak Abdul Muttalib.
dan Abbas punya anak namanya Fadl. Nah, dua-duanya belum nikah. Dua-duanya belum menikah. Maka kata dua orang, yaitu Rabi'ah bin Harits dan Al-Abbas bin Abdul Muthalib, berbincang. Wis, ini anakmu durung nikah, anakku ya durung nikah. Abdul Muthalib bin Rabi'ah bin Al-Harits belum nikah, dan anakku Fadl bin Al-Abbas bin Abdul Muthalib juga menikah, belum menikah. Bagaimana kalau dua anak ini kita suruh datang ke Nabi, ya, supaya ngomongkan masalah ini, bahwa kita ini ya Rasul, keluargamu, kita sudah waktunya nikah tapi belum menikah, tolong dibantu, begitulah. Fa'amarahuma ala hadis sadaqat fa'addaya ma yu'addin nasu wa asaba mimma yusibun nas. Barangkali nanti Nabi ngasih sedekah seperti Nabi juga ngasih sedekah ke orang-orang lain untuk biaya pernikahan dan seterusnya. Akhirnya fabainahuma fi dzalika jaa Ali bin Abi Thalib. Ketika Rabi'ah bin Haris dan Fadl, dan Abbas bin Abdul Muthalib berbincang-bincang, ingin mendelegasikan kedua putranya yang masih apa tadi, jomblo belum menikah, ke Rasul. Di antara ketika dua-duanya berbincang tadi, bapak sama bapak berbincang, lah ketemu ketemu Ali bin Abi Thalib. Fawaqaf alaihima, maka Ali diam di situ, ya, ikut nimbrung di situ perbincangan antara Rabi'ah bin Harits dan Al-Abbas. Fadzakara lahu dalik, maka dua-duanya cerita, gini loh Ali, ini Abdul Muthalib atau Muthalib kan sudah waktunya nikah, sama dengan siapa tadi satunya, Fadl bin Abbas, dua-duanya sudah waktunya nikah tapi belum menikah. Ini kan nikah butuh orang yang mau dinikahi dan butuh biayaan. Bagaimana kalau anak kita berdua ini, ya misananmu juga gitu kan, tak suruh datang ke Nabi, minta pendapatnya, barangkali nanti Nabi itu bantu-bantu atau mengutus seorang Ansor, mengutus seseorang kepada salah seorang Ansor untuk menikahkan putrinya dengan anak-anak kami. Apa kata Ali? La taf'ala, jangan lakukan itu. Jangan apa? Lakukan itu. Bagaimana kalian datang ke Rasulullah untuk minta uang sedekah untuk pembiayaan apa tadi? Pernikahan. Gak mungkin dikasih. Sudah dikasih kode sama siapa? Ali. Tapi salah paham dua orang ini. Maka fantahahu Rabi'ah bin Haris, faqala wallahi ma tasna'u hadza illa nafasatan minka alaina. Gak terima Rabi'ah bin Haris dan berkata, wahai Ali, kau tidak melakukan ini kecuali kamu hasad kepada kami. Wallahi laqad nilta sihra Rasulillah, engkau sudah menjadi menantunya Nabi. Buat apa kamu menghalangi kami untuk urusan ini? Apa maksudnya ya? Sudahlah, ente kan sudah dapat dari Nabi nih, bahkan dinikahno karo anak dhewe. Ini giliran kita, dulur-dulurmu juga. Masa nggak boleh mengadu gini ke Rasulullah untuk uang sedekah itu tadi? Bisa dipahami ya permasalahannya? Ya karena Ali merasa tidak diterima usulnya, kata Ali, ya monggo silakan. Karena Ali itu tahu Rasulullah itu nggak mungkin ngasih uang sedekah ke ahli bait kan gitu kan? Betul apa enggak? Dan tadi saya tanya, Rabi'ah bin Harits, Al-Abbas, ahli bait enggak? Ahli bait, nggak mungkin dapat sedekah. Dan Ali sudah paham itu. Ya, Ali sudah paham itu, wong kecilnya Hasan sama Husain makan kurma dilarang sama Nabi. Bahkan Nabi ngomong, kalaulah bukan karena takut kurma yang kececeran itu kurma sedekah saya makan itu. Cuman karena nggak mau ada barang yang mubadzir gitu kan. Tapi Nabi khawatir itu adalah kurma sedekah. Dan Ali sudah punya pengalaman, nggak boleh. Ya tapi karena mereka salah
tompo, ya salah terima, ya sudah silakan datang ke Nabi. Ya gitu. Fa'alqa Aliyun rida'ahu thumma ittaja alaihi, maka Ali melempar atau meletakkan selimutnya dan Ali duduk di situ sambil nunggu. Coba aku tunggu itu orang dua yang datang ke Nabi. Nantilah bener omonganku. Paham maksudnya ya? Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adz-dzuhra sabaqnahu ilal hujra. Kata perawinya, ketika Rasulullah sudah selesai sholat duhur, maka kami dahului Nabi ke kamar beliau. Fakumna ingdaha, maka kami ada di rumahnya Nabi maksudnya. Kata ja'a fa akhadha bi adanina, maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Rasulullah di rumahnya Zainab binti Jahsh. Rasulullah di rumah, dan Zainab binti Jahsh juga misananya Nabi. Betul apa enggak? Masih ingat enggak? Karena Zainab binti Jahsh ini emaknya adalah bibinya siapa? Rasul. Jadi ya dulur kabeh iki. Ya Rabi'ah bin Haris, ya siapa tadi? Abbas, ya Zainab ini sepupu semua nih. Sepupuan semua nih. Ya. Cuma bedanya kalau Zainab ini dari pihak apa? Ibu begitu. Maka akhirnya lah mereka berdua ini ngomong, ya Rasulullah, anta abarun nas. Ya Rasulullah, panjenengan ini orang yang paling baik sama keluarga. Wa ausalun nas, manusia yang paling pinter nyambung tali rahim. Qad balaghuna nikah, ini kami sudah waktunya nikah. Berarti yang ngomong ini siapa? Yang ngomongnya berarti Fadl bin Abbas dan siapa tadi jatuhnya? Abdul Muthalib bin Rabi'ah bin Al-Haris. Ya Rasulullah, balaghana nikah. Kami ini sudah waktunya nikah ya Rasulullah. Faji'na, maka kami datang kepada panjenengan agar panjenengan ya memberikan sebagian sedekah kaum muslimin kepada kami, supaya kami bisa melangsungkan apa? Pernikahan, sebagaimanapun toh panjenengan ngasih ke orang-orang banyak. Lah kita ini kerabat jenengan, lebih apa? Lebih aula, lebih utama daripada kasih orang-orang lain. Kasihkan kita aja, kita juga mau menikah. Fasakata tawilan, Rasulullah diam panjang, tawilan. Nek dikei kok dulur, dikei kok gak oleh, hukumnya bisa dipahami ya. Hatta aradna an nukallimahu, saking lamanya Rasul diam, gak ada respon, sampai kita pengen nukallimahu, ya Rasul terus pundi, ya gimana ya Rasul gitu. Saking lamanya Nabi apa? Diam. Faja'alat Zainabu talmau alaina min wara'il hijab an la tukallimah. Maka Zainab yang ada di balik hijab memberi kode kepada kami, kalian jangan ngotot, sudah diam gitu loh. Kata siapa? Ya, karena Zainab kan ngerti Nabi itu kapan pas, kapan enggak pas itu. Dikasih isyarat sama Zainab, diam, jangan ngomong. Ya. Rasulullah diamnya itu karena apa? Berpikir gimana cari solusi, karena sedekah nggak mungkin kan gitu kan. Tsumma qala, karena akhirnya Rasulullah nggak basa-basi, karena Rasulullah nggak boleh nggak enak, nggak boleh merasa nggak enakan kan. Kalau hukum ya hukum kan gitu kan. Ya nggak boleh ewo pekewo, meskipun sama dulur. Kalau hak ya hak, nggak boleh ewo pekewo. Akhirnya Nabi berkata, inna shadaqata la tambahi li ali Muhammad. Sedekah itu enggak boleh diberikan kepada keluarganya Muhammad. Ini loh dalil bahwa ahli bait itu enggak hanya keturunannya siapa tadi? Apa maksud saya? Ini dalil telak bahwa ahli bait itu enggak hanya Hasan wal Husain wa abna'uhuma. Buktinya ini anak-anak pamannya Nabi juga Nabi mengatakan nggak boleh sedekah diberikan kepada keluarganya Muhammad. Konteksnya di sini keluarga di sini maksudnya siapa? Hasan, Husain, Fatimah ataukah anak-anak pamannya Nabi? Anak paman Nabi, berarti sepupu juga termasuk ahli bait. Nah kan gitu. Inna shadaqata la tanbahi li ali Muhammad. Sesungguhnya sedekah itu enggak boleh diberikan kepada
keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama hiya ausakhun nas, itu adalah kotoran-kotoran manusia, maksudnya kelebihan mereka tidak boleh untuk kita. Wa innaha la tahilu li Muhammadin wala li ali Muhammad, sedekah itu enggak halal bagi keluarganya Muhammad dan bagi Muhammad dan keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya kasih solusi lah, baiknya Rasulullah itu. Ya, di sisi lain hukum tetap hukum, nggak boleh di nepotisme karena keluarga terus jadi boleh, enggak. Tetap hukum, nggak boleh ya nggak boleh. Tapi Nabi ngasih solusi lain. Perhatikan. Ud'uli Mahya ibn Jaz'. Tolong panggilkan untukku. Ud'uwali, panggil kalian berdua, berangkatlah. Cari orang namanya Muhammad bin bukan Muhammad. Mahmayya. Enggak ada harokatnya, cukup sulit nama orang soalnya. Ya, bin Jaz'. Wa huwa rajulun min Bani Asad. Dia ini seorang laki-laki dari Bani Asad. Dan dulu Rasulullah itu sering menugaskannya untuk mengatur humus, yang kalau Nabi perang dapat bagian khusus itu lah. Khusus bagi Nabi dan ahli bait itu lah. Nah, kalau itu diambilkan dari situ, ya. Wa Naufal bin Haris bin Abdul Muttalib. Maka dua-duanya datang ke orang yang ditunjuk Nabi dan sampaikan kepadanya, angkih hadzal ghulam ibnataka. Ya, Rasulullah mengatakan, nikahkanlah bocah ini dengan anakmu. Akhirnya Fadl bin Abbas dinikahkan dengan anaknya orang tersebut. Wa qala li Naufal, adapun Rasulullah ngomong ke Naufal, kan satunya kan ada dua tadi ya. Ya, Mahmayyah bin Jaz' dan Naufal bin Haris. Kalau Ibnu Jaz' tadi putrinya dinikahkan dengan Fadl, sedangkan yang siapa ini satunya? Naufal bin Haris, putrinya dinikahkan dengan siapa? Satunya berarti siapa? Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Haris. Kemudian Rasulullah berkata, ya, berikan mahar dari keduanya dari humus. Humus itu kan bagiannya Nabi, Pak. Kalau perang, kalau dapat ghanimah kan Rasulullah dan kerabatnya dapat kan. Nah, diambilkan dari situ. Memang jatahnya siapa? Jatahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita tahu bagaimana sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya. Dan di sini kita juga tahu bagaimana Rasulullah adalah orang yang paling pintar nyambung tali rahimnya. Itu sebagaimana ungkapan dari kedua orang tersebut, anta abarun nas, engkau ya Rasulullah orang yang paling berbakti, paling bagus muamalahnya dengan para kerabat. Wa ausalun nas, orang yang paling pandai, paling pintar nyambung tali rahim. Dan memang begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kalau ketemu sanak kerabatnya dari Bani Hashim itu senang. Nah, kita juga demikian. Kita juga diwajibkan untuk menyambung tali rahim kita dengan para kerabat kita. Bahkan Rasulullah menjadikan cara berbakti kepada orang yang sudah wafat adalah menyambung tali rahimnya. Di antara cara berbakti kepada orang yang sudah wafat adalah menyambung tali rahimnya. Kita punya guru kita ini wafat, ya. Kita tahu dia punya anak banyak, maka kita sebagai bakti kita kepada guru kita yang sudah wafat, ya kita perhatikan anak-anaknya. Ya, kita perlu dapat sesuatu, kita kasih ke anak-anaknya. Sama dengan orang tua kita. Kalau orang tua kita wafat, cara kita berbakti kepadanya adalah nyambung tali rahimnya. Kita sambung anak-anaknya orang tua kita. Anaknya orang tua itu gak mesti sekandung. Anaknya orang tua bisa jadi dengan ibu yang apa? Yang berbeda. Ini juga harus disambung. Karena begitulah Rasulullah mengajarkan kepada kita. Jangankan kepada yang kandung atau yang sebapak seemak, sesusuan saja. Nabi itu termasuk orang yang pandai untuk apa? Menyambung kebaikan masa lampau. Ya, kalau kita ingin silaturahim ke paman kita sudah wafat. Maka kalau kita ingin berbaik kepada paman yang sudah wafat, ya kita perhatikan
anak-anaknya paman, sebagaimana Rasulullah memperhatikan anak-anak pamannya. Dan begitu, sepupu itu penting ya. Makanya Rasulullah di sini bagaimana beliau sangat perhatian dengan sepupu-sepupunya. Padahal kita tahu ya, kemarin kita jelaskan di antara anaknya Haris yang memusuhi Nabi siapa namanya? Abu Sufyan, masih ingat? Abu Sufyan bin Haris. Musuhi Nabi luar biasa. Tapi ketika dia masuk Islam, ya langsung Nabi senang. Karena dulure selamat dari api neraka masuk Islam. Begitulah Rasulullah perhatian dengan kerabatnya. Terus selanjutnya, wa min ihsanihi li aqaribihi anna ammahu al-Abbas lamma ji'a bihi asiran fi Badrin lam yakun alaihi thawbun lam yakun alaihi thawb wa talaba lahu thawban hatta yulbisahu atau tuliba lahu thawban hatta yulbisahu. Perhatikan, au yalbisahu. Dari Jabir, jadi termasuk bagaimana perhatiannya Nabi kepada kerabatnya adalah ketika pamannya yaitu Abbas tertawan dalam perang apa? Perang apa? Badar. Sebelum perang Badar itu Rasulullah sudah ngomong, nanti kalau kalian berjumpa dengan pamanku Al-Abbas jangan dibunuh. Kemarin saya ingatkan bagaimana Al-Abbas dalam Bai'atul Aqabah, masih ingat? Lupa apa enggak? Jadi Bai'atul Aqabah itu kan bai'at prahijrah. Betul toh? Ada berapa kali? Ada 2 kali. Bai'at Aqabah ini dilakukan oleh penduduk Yathrib. Penduduk Madinah membai'at Rasulullah di musim haji. Mereka datang ke Mekah, masih Yathrib, belum Madinah. Ya masih banyak orang kafir di Madinah. Cuma ada sedikit yang masuk Islam, beberapa orang saja. Ini membaiat Nabi pada baiat Aqabah yang kedua. Baiat ini intinya sumpah setia kalau Nabi jadi hijrah dari Mekah ke Madinah, maka bangsa Yathrib atau mereka yang masuk Islam tadi membela Nabi, melindungi Nabi seperti mereka melindungi anak dan istri mereka. Maka dalam baiat itu Abbas ikut. Padahal Abbas kafir pada waktu itu, kafir. Tapi karena ini menyangkut keamanan ponakannya, jangan sampai nanti sudah hijrah, di Madinah ternyata orang Madinah nggak sanggup melindunginya, Rasulullah malah dikhawatirkan mati di Madinah, nggak terima Abbas. Maka ketika Baiatul Aqabah itu Abbas ikut padahal dia kafir. Dan dia berkata, wahai orang-orang Yathrib, kalian tahu kedudukannya Muhammad ponakanku ini di tubuh kami sallallahu alaihi wasallam. Dia ini kami cintai, kami lindungi, kami backup, kami jaga, dan tidak ada orang kafir Quraisy yang sanggup melukainya. Kalau kalian yakin dengan keputusan ini, maka ambillah ponakanku. Tapi kalau kalian ragu-ragu, maka jangan, mumpung durung, jangan. Karena sungguhnya ponakanku di kota Makkah dilindungi oleh keluarga besarnya, yaitu Bani Hashim. Jangan sampai sekarang kalian membaiatnya ketika ponakanku datang ke Madinah, kalian meninggalkannya, kalian tidak membelanya. Kalau begitu sudah gak usah, cukup dia di Makkah saja bersama kami Bani Hashim. Padahal dia ini masih kafir. Makanya dalam perang Badar itu Abbas ini nggak ikut dengan hatinya. Dan Abbas ini sering ya ada kabar-kabar penting di mana? Di Mekah tentang pergerakannya orang kafir Quraisy itu dibocorkan. Dia ngirim surat ke siapa? Ke Rasulullah. Ngirim mata-mata dikirim ke Rasulullah untuk menyampaikan info-info di Mekah. Jadi sangat bermanfaat keberadaannya siapa tadi? Makanya Nabi mengatakan nanti kalau kalian perang ketemu Abbas jangan dibunuh. Ada seorang sahabat Nabi nggak terima. Siapa namanya? Siapa sih? Iya, Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah nggak terima. Gimana aku ketemu Abbas nggak tak bunuh? Padahal besok itu bapakku ikut perang di golongannya orang kafir. Padahal kalau aku ketemu bapakku tak bunuh bapakku. Lah kok ini ketemu Abbas aku nggak boleh bunuh? Wallahi kalau ketemu Abbas tak bunuh Abbas. Kan sudah saya ceritakan kemarin gitu. Akhirnya Rasulullah
kedengaran sama Nabi. Umar yang marah ke Abu Hudzaifah. Kok iso ngomong ngono awam? Ya, dan itu kisahnya sudah saya sampaikan. Tapi Abu Hudzaifah ini orang baik dan mati syahid ya. Beliau orang yang luar biasa. Cuman itu ya merasa gimana bapaknya gitu. Ya. Allah a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya ikhwatul iman, dari Jabir bin Abdullah qal lamma kana yauma badrin ata bi asara, didatangkan utiya ya, bisa juga dibaca gitu, didatangkan para tawanan-tawanan. Di antara yang didatangkan adalah Al-Abbas, pamannya Nabi, termasuk deretan yang tertawan. Falam yakun ali thawb, enggak pakai baju. Enggak pakai apa? Baju. Fanadara nabiyyu lahu qamisan. Fanadara nabiyyu qamisan lahu. Jadi ketika Rasulullah melihat pamannya tertawan, enggak pakai apa? Baju. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada baju yang ukurannya sama dengan siapa? Pamannya. Maka diambil sama Nabi dan dikasihkan ke pamannya. Ya. Kanat lahu ingdan Nabi yadun. Ya. Kenapa? Kata Al-Imam Ibnu Uyainah, karena Abbas ini punya jasa besar kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pakaian kepada pamannya. Dan Abbas termasuk yang Abbas ini nggak dibebaskan Nabi, antum biar tahu. Abbas ini bebasnya kenapa? Bebasnya Abbas ini karena uangnya ditebus dari mana? Dari Makkah. Beda dengan satunya itu siapa? Mantunya Nabi, siapa namanya? Mantunya Nabi yang tertawan dalam perang Badar, Abul As. Abul As ini kan termasuk yang tertawan, ditebus sama istrinya. Siapa istrinya namanya? Zainab, ditebus pakai perhiasannya Khadijah. Kan gitu kan ceritanya. Rasulullah ngelihat sedih karena ini perhiasan istrinya. Rasulullah berkata kepada para sahabat, seandainya kalian bebaskan tawanan ini tanpa tebusan, akhirnya tebusannya dikembalikan. Dan Abul As dibebaskan. Ini nanti menjadi jalanan dia masuk Islam. Tapi kalau Abbas enggak difidak sama Nabi, Abbas enggak ditebus sama Nabi, tapi Abbas menebus dirinya sendiri dengan Aqil bin siapa? Bin Abi Thalib, ikut perang juga, Bani Hasyim juga. Aqil ini adiknya Ali atau kakaknya Ali kurang lebih. Ya saya baca. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, qala atan nabiyyu bimalin minal bahraini. Rasulullah datang dengan membawa harta. Harta ini didapat dari negeri Bahrain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat, letakkan ini di masjid. Harta yang banyak tadi letakkan di masjid. Fa kharaja Rasulullah ila shalah. Rasulullah berangkat ke masjid untuk sholat. Walam yaltafit ilaihi, Rasulullah tidak melihat ke harta yang banyak tadi. Gak dilihat sama Nabi. Nabi sholat. Falamma qada sholata, setelah selesai sholat, jaa fajalasa ilaihi famakana yara ahadan illa a'ta. Setelah selesai sholat, Rasulullah datang ke harta yang sudah ditaruh tadi itu, harta yang banyak tadi itu. Kemudian tidaklah Rasulullah melihat seseorang kecuali pasti dikasih. Melihat orang dikasih. Memang sengaja taruh di masjid untuk dia apa? Bagi-bagikan. Sampai datang Al-Abbas. Sampai datang siapa? Al-Abbas. Faqal ya Rasulullah atini. Ya Rasulullah, tolong kasihkan harta itu kepadaku. Karena fa inni fadaitu nafsi wa fadaitu aqilan. Karena dulu ya Rasulullah aku menebus diriku dan menebus Aqil. Aqil kan melarat gak ada duit. Saya ada duit siapa? Ya Abbas kaya di Mekah itu. Makanya ketika dirinya tertawan, Aqil juga tertawan. Aqil ini termasuk yang gak mau hijrah, gak masuk Islam, tapi nanti masuk Islam. Aqil ini saudaranya Ali, Aqil bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib. Nah, fa ini fadaitu nafsi wa fadaitu aqilan.
Ya, wa kana usira ma'a ammihi al-Abbas fi ghazwat Badrin, yang mana keduanya dulu pernah tertawan dalam perang Badar. Adapun Abbas kaya, dia tebus dirinya, selesai. Akil nggak punya duit, ditebus sama pamannya. Otomatis itu mempengaruhi uangnya siapa? Al-Abbas. Abbas nggak punya uang sekarang. Faqala lahu Rasulullah, maka Rasulullah berkata, ya khud, ya sudah ambil. Kata Rasulullah, ambillah. Maka diambil, fahatha fi thawbihi, maka dia ngambil banyak, Pak. Tsumma dhahaba, dan digotong sama siapa? Abbas. Abbas karena kemarin habis uang banyak, maka sekarang ambil banyak. Dipikul gak kuat. Falam yastati, saking wakai jubuke, wala gak ditegur sama Nabi. Wis jar-jarno iki. Ya. Walam yastati, gak kuat saking akeh. Karena gak kuat, Abbas ngomong ke Nabi, ya Rasulullah, umur ba'dahum yarfa'u ilayya, tolong suruh sahabatmu untuk bantu aku ngangkut harta sing akeh. Lah, kata Rasulullah, ndak mau. Nek urusan ini aku gak mau. Urusan harta kan masalahnya, ya. Lah, gak mau Nabi. Farfa'hu anta alayya, kalau gitu engkau tolong bantu aku. Kan apa bukan ponakanku meskipun Nabi kan gitu kan. Farfa'hu ilayya, bantu aku mikul. Kata Nabi, lah, ndak. Maksudnya apa menjaluk tak kei. Tapi ini sampai ngongkon uang, ngangkat-ngangkat di masalah donyo, lah gitu loh maksudnya. Tak kei ya tak kei. Tapi gawa ini sudah kon menjaluk sama kei itu sudah gawa kan gitu. Nah, maksudnya Nabi itu ngasih pelajaran kepada pamannya. Urusan donyo ojo nemen-nemen ya, kalau serakah ya ndak lah insyaallah. Ojo nemen-nemen gitu. Akhirnya Nabi enggak membantu. Coba iso ngangkat agaan. Tapi di kei bukan di kei. Tsumma dzaba yaqulu faqala Rasulullah umur ba'dhum, sampai berulang kali enggak dikasih sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini semua menunjukkan tapi tetap dikasih ya. Menunjukkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana al-Abbas aziman jasiman syadidul quwwah. Abbas ini orangnya gede. Jasiman ya, gede, perkasa begitu. Syadidul quwwah, kuat orangnya. Ya, makanya dalam perang Hunain itu kan Rasulullah menyuruh Abbas berteriaklah yang kencang, karena Rasulullah tahu yang suaranya kencang di antaranya siapa? Abbas ini. Fadhahir annahu hamala malan katsira. Dhahir dari hadis ini berarti Abbas ini benar-benar ngambil harta yang banyak, karena dia itu kuat, gede, kok sampai enggak kuat. Walam yamna'hun Nabi, dan Nabi tidak melarangnya, Nabi tidak mencegahnya. Wala alla nabiyyu lam yun'inhu 'alal hamal aw lam ya'mur ahadan bi i'anati hatta yukallil mimma akhadha minal mal. Ada juga para ulama menjelaskan bisa jadi Rasulullah tidak menolongnya dan tidak menyuruh orang lain untuk menolongnya agar dia mengurangi apa yang ia bawa. Nah, wal Abbas kana min aghna Quraisyin. Abbas ini dulu orang yang paling kaya di Quraisy, di antaranya Abbas, pamannya Nabi. Wa aktsaruhum malan, dan termasuk orang Quraisy yang paling banyak hartanya Abbas ini, pamannya Nabi. Lakinnahu, akan tapi beliau ini rugi besar gara-gara nebus tadi. Itu perang apa tadi? Perang Badar, dan 2 orang yang ditebus, sehingga itu banyak hartanya yang itu berarti menunjukkan tebasannya nggak sedikit zaman dulu itu. Tebusan itu tidak apa? Sedikit. Ya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Wa min musa'adatihi li aqaribihi khirsuhu ala adaihim linnusuk ma'ahu wa ikna'ihi liman lam yakun yanwi minhum al-khuruj bil mubadara ila dzalik. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering membantu kerabat-kerabatnya untuk pelaksanaan ibadah haji, dibantu sama Nabi supaya bisa melaksanakan ibadah haji. Begitu juga kisah yang lain diterangkan di sini, termasuk hubungan Nabi dengan Ja'far. Dan kita tahu Ja'far apanya Nabi? Ini kan masih judulnya masih judul beberapa sudah 4 atau 3 pertemuan ini kan Rasul dan kerabat. Nanti akan Rasul dengan tetangga, Rasul dengan anak-anak, itu masih nanti. Sekarang masih Rasul dengan kerabat.
Di antara kerabatnya Nabi adalah Ja'far. Ja'far ini apanya Nabi? Anak pamannya Nabi. Karena Ja'far ini kan kakaknya siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya. Ja'far ini kata Nabi orang yang wajah dan akhlaknya mirip dengan aku. Dan kemarin dulu juga sudah saya jelaskan, di zaman Nabi orang yang mirip Nabi ada 3. Sapa wae? Pertama Ja'far bin Abi Thalib. 2 Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Nah, yang ketiga iki sing mesti lali. Sing siji loro akeh sing apa? Sing nomor 3 akeh sing lali. Siapa? Abu Sufyan bin Harith. Dulure Rabi'ah bin Harith yang tadi itu. Harith kan pamannya Nabi. Abu Sufyan itu berarti apanya Nabi? Ini bukan Abu Sufyan yang satunya yang bapaknya Muawiyah, beda lagi nih. Ya, ini Abu Sufyan bin Harith. Jadi 3 orang ini wajahnya paling mirip Nabi. Ya, Ja'far bin Abi Thalib, Al-Hasan bin Ali, dan Abu Sufyan ibn Harith. Nah, saya mau berbicara tentang Ja'far nih. Bagaimana hubungan Nabi dengan Ja'far? Wa kana qad qadima ala Rasulillah ba'da fathi Khaybar. Jadi Ja'far ini termasuk yang memimpin rombongan para sahabat hijrah dari Mekah ke Habasyah. Masih ingat tak? Tidak hanya hijrah ke Habasyah dengan istrinya tercinta namanya Asma binti Umais. Asma binti Umais. Asma binti Umais sendiri itu saudarinya Maimunah, istri Nabi. Saudarinya Ummul Fadl, istrinya Abbas. Jadi si muterai kerabat ya. Kerabat semua. Ja'far ini termasuk yang ditugaskan Nabi memimpin rombongan dari Mekah ke Habasyah. Masih ingat toh? Bahkan ada dialog yang ceritanya melegenda antara Ja'far dengan siapa? Dengan dan akhirnya menjadikan Raja Najasyi masuk Islam karena hebatnya Ja'far dalam menjelaskan Islam. Lisanul qaum, juru bicaranya rombongan itu, dan masuk Islam nanti Najasyi itu gara-gara Ja'far mendakwainya. Thayyib. Wa kana qad qadima ala Rasulillah, dan kita tahu ya, jadi Rasulullah itu menyuruh para sahabat hijrah dari Mekah ke Habasyah. Ya, terus setelah itu dikira Mekah ini sudah masuk Islam, balik yang dari Habasyah ini. Ternyata lebih dahsyat cobaannya, siksaannya, balik lagi. Berarti hijrah ke Habasyah ada berapa kali? Ada 2. Hijrah pertama ke Habasyah, balik dikira menang, ternyata enggak, malah tambah banyak yang hijrah lagi. Di antara yang pernah hijrah pertama adalah Utsman bin Affan sama Ruqayyah. Hijrah pertama, terus dia balik ke Maka gak balik lagi. Tapi banyak yang balik lagi, sampai puluhan jumlahnya yang hijrah itu. Lah, tertawan di sini mereka ini nggak ikut perang Badar, hijrah ke Madinah nggak bareng Nabi, nggak ikut perang Badar sama Nabi, nggak ikut perang Uhud sama Nabi. Bisa dipahami ya? Karena mereka hidup di negeri asing. Bisa dipahami ya? Maka karena Rasulullah sudah kuat di Madinah, maka mereka ini baliknya nggak ke Mekah. Baliknya kemana? Ke Mekah, masih dikuasai kafir Quraisy. Sudah steril dari orang-orang Muslim. Orang Muslimnya sudah hijrah kemana? Madinah. Maka Ja'far ini naik perahu, kapal mengarungi laut Merah, ya, sampai menuju utara, sampai di kota Madinah ketika kaum muslimin selesai perang Khaybar. Khaybar berarti perang melawan orang Yahudi. Jadi setelah selesai perang Khaybar, Rasul dan para sahabat menang, barulah datang siapa? Ja'far. Sampai Nabi itu saking gembiranya bingungnya, aku gembira ini karena menang Khaybar ataukah karena kedatangan Ja'far. Saya baca nih. Wa qad kana qadima ala Rasulillah ba'da fathi Khaybar. Ja'far ini pulang dari Habasyah setelah perang Khaybar. Setelah menang perang Khaybar, faqama ilaihi, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang menyambutnya, maksudnya berdiri dan menjemput dan
menyambut Ja'far. Wa qabbala ma baina ainaihi, dicium di antara kedua matanya. Loh, sayangnya Nabi kepada keluarganya. Dicium. Wa tanaqahu, dan dirangkul sama Nabi. Dan Nabi berkata, ma adri bi ayyihima ana asarru. Aku enggak tahu dengan apa di antara keduanya aku bahagia. Apakah dengan menang Khaybar ataukah dengan kedatangan Ja'far. Podo seneng. Jadi tumbuk-tumbuk seneng. Yo menang Khaybar, yo ketemu balik siapa tadi? Ja'far. Fa anzalahu Rasulullah ila jambil masjid, diletakkan Rasulullah di samping masjid. Gak punya apa-apa ini, gak ada rumah, gak ada apa. Pada waktu itu Ja'far ditemani siapa? Istrinya, siapa tadi namanya? Asma binti Umais. Asma binti Umais datang ke Hafsah, mampir ke rumahnya Hafsah. Hafsah ini apanya Umar? Anaknya Umar, istrinya Nabi toh. Datang Hafsah ini ke rumah Hafsah. Terus Umar kebetulan kunjung ke rumah siapa tadi? Hafsah. Ketika Umar melihat ada Asma binti Umais, maka Umar berkata, bukankah kalian ini ashabu as-safina? Bukankah kamu dan rombonganmu ini yang kemarin ashabus safina, para rombongan naik perahu kapal dari Habasah ke sini? Kata Asma binti Umais, iya. Umar ngomong gini, membuat marah Asma binti Umais. Sabaknakum, kami telah mendahului kalian. Maksudnya itu, kok kita ngono lho. Kok baru datang? Iki sono perang Badar, perang Uhud, perang ini, lu kok sih teko? Sabaknakum, kita sudah dahului kalian di sini. Oh, marah Asma binti Umais. Gara-gara omongannya marah dia. Wallahi aku berjanji enggak akan makan sampai aku laporkan omonganmu ini ke Rasulullah. Wallahi kita di negeri asing, kalian dibimbing Rasulullah, kalian bersama Rasulullah, kita di sana tanpa arah, tanpa ada kompas di sana yang mengarahkan kami. Kemudian kamu ngomong kayak gitu, wallahi aku bersumpah gak akan makan sampai tak kandak Rasulullah omonganmu ini. Loro hati ini. Meskipun Umar nek karo wedok, nek karo setan ini kalah. Nek karo wedok Umar sing kalah. Ya. Emang beda wedok mbek setan ini. Al-Quran mengatakan inna kaidakunna inna kaidas syaitani kana dhaif. Tipu daya setan itu dhaif, lemah. Tapi kalau cewek inna kaidakunna azim. Tapi beliau bukan setan ya, Asma binti Umais, orang hebat. Dan benar itu karena harga dirinya. Kok bisa ngomong gitu itu loh. Inti di sini sak gak enak ketemu Nabi, dapat bimbingan, sholat berjamaah sama Nabi, jihad sama Nabi. Lah kita di sana gersang gak ada apa-apa. Negeri Afrika, hidup beda, gak ada bimbingan. Kok bisa kalian ngomong gitu? Gak terima. Asma binti Umais datang ke Rasul. Ya Rasulullah, Umar telah berkata yang menyakiti kami. Dia mengatakan sabaknakum. Ya, gimana ini ya Rasulullah? Saya bersumpah gak akan makan sampai. Akhirnya kata Rasulullah, benar ucapanmu. Kalian pemilik dua hijrah. Kalian pemilik apa? Dua hijrah. Hijrah ke Habasah dan hijrah ke di sana. Nah, Asma binti Umais nanti ini Ja'far wafat. Asma binti Umais dinikahi Abu Bakar. Setelah itu Abu Bakar wafat. Asma binti Umais dinikahi Ali bin Abi Thalib, mantan bakyunya. Itu Ja'far bakyu. Nah, kembali ke materi ini. Fajalau amiron al jais. Saking senangnya sama Ja'far, diciumi, dirangkul, ditunjukkan dirinya bahwa senang dengan kedatangan Ja'far. Dulurku teko, gak ketemu berapa tahun itu. Sebelum hijrah sampai setelah Fathu Khaybar, selesai perang Khaybar, lama sekali. Saking kangennya Nabi ini. Wajahnya mirip Nabi Ja'far ini. Akhirnya ditunjuk oleh Nabi sebagai apa? Amiron alal jais, sebagai panglima perang. Ya, fi ma'rakati Mu'tah. Dalam perang apa? Mu'tah setelah Zaid bin Haritsah. Kan ada 3 pahlawan itu kan? 3 panglima. Pertama Zaid bin Haritsah, kalau gugur diganti Ja'far, kalau gugur diganti siapa? Abdullah bin Rawaha. Akhirnya 3-3-nya gugur dan pasukan nanti dipegang siapa? Khalid bin Walid. Khalid tanpa ucapannya Nabi, tapi karena genting gak ada yang ditunjuk Nabi, sudah mati kabeh, Khalid mengambil itu langkah inisiatif
dan itu menang karena itu. Maksudnya diberi kemudahan dengan itu. Falamma ustusida, saya tutup dengan kisah ini. Falamma ustusida, ketika Ja'far gugur dalam perang Mu'tah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi keluarganya siapa? Ja'far. Dan Rasulullah berkata kepada para sahabat, isna'u li ali Ja'far ta'aman, buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far. Faqad atahum ma yushiluhum, telah datang perkara yang menyibukkan mereka. Ditinggal orang mati itu kan sibuk. Maka Rasulullah menyuruh para sahabat buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far. Jadi yang membuat makanan siapa? Sing kepaten apa tonggo-tonggo nih? Tonggo-tonggo. Setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah nyuruh para sahabat untuk membuat makanan untuk keluarganya Ja'far, ada anak yatimnya untuk keluarganya. Satu Nabi datang ke rumahnya Ja'far. Dan Nabi menjumpai orang-orang di rumah itu nangis. Maka Nabi berkata, la tabku ala akhi ba'dal yaum. Tidak boleh menangisi, janganlah kalian tangisi saudaraku setelah hari ini. Sudah enggak boleh. Sudah selesai. Jangan nangis lagi. Maksudnya di sini berarti apa? Berarti yang pertama tadi Rasulullah nyuruh para sahabat membuat makan. Jadi gini loh, gini. Wong mati wis ono di zaman Nabi. Satu. Dua, Rasulullah sudah bolak-balik ditinggal wafat keluarganya. Rasulullah pernah ditinggal wafat anaknya berapa kali ditinggal wafat? 6 kali ditinggal wafat putrinya. Betul? Nabi pernah ditinggal wafat istrinya Zainab. Nabi pernah ditinggal wafat istrinya yang lain, Zainab binti Khuzaimah. Jadi Nabi kuis keseringan ditinggal mati keluargai. Jelas ya sampai jadi. Harusnya kalau kita itu mau jujur, bagaimana cara Nabi ketika ditinggal wafat keluarganya? Itu susono wisan. Enggak perlu khilaf pendapat seharusnya. Karena kejadian itu wis bolak-balik. Gitu? Ya, Nabi ditinggal wafat Khadijah, Nabi ditinggal wafat Zainab binti Khuzaimah, Nabi ditinggal wafat Qasim, Nabi ditinggal wafat Abdullah, Nabi ditinggal wafat Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Rasulullah ditinggal wafat Ja'far. Banyak keluarga Nabi yang wafat sebelum Nabi. Belum lagi ditambah sahabat-sahabat yang wafat sebelum Nabi. Sehingga kalau kita mau jujur, bagaimana sih yang dilakukan Nabi kalau ada orang wafat atau kalau keluarganya wafat? Wis ono karek kita gelem nyontok benda. Karena kejadian itu sudah sering terjadi di zaman Nabi. Apa yang dilakukan Nabi? Satu, Nabi ngomong kepada sahabat-sahabat yang sehat-sehat, yang bukan yang kena duka. Nabi mengatakan buatkan makanan untuk keluarga duka. Itu satu yang dilakukan Nabi. Dua, yang dilakukan Nabi mendatangi rumah duka, kan gitu ya, dan mengatakan latabku, jangan tangisi lagi. Berarti apa poinnya di situ? Takziah poinnya, kan gitu kan. Itu nomor dua ya. Nomor tiga, saya baca nih. Nomor tiga, Nabi berkata, tolong panggilkan anak-anaknya Ja'far. Akhirnya keluarlah anaknya Ja'far. Seakan-akan mereka ini anak ayam yang kehilangan induknya. Di antara anaknya Ja'far itu adalah Muhammad bin Ja'far dan Abdullah bin Ja'far. Kemudian Rasulullah menyuruh tukang pangkas rambut untuk nyukur rambutnya siapa tadi? Muhammad bin Ja'far dan Abdullah bin Ja'far. Apa berarti poinnya di situ? Siji, ngasih makanan ke keluarga mayit. Dua, takziah, menghibur. Tiga, memperhatikan anak-anak yatim yang ditinggalkan mayit. Setelah dicukur, dirapikan, Nabi berkata, adapun Muhammad ini mirip pamanku Abu Thalib. Berarti mirip apanya anak ini? Mirip baik. Wa amma Abdullah, adapun yang Abdullah ini mirip aku. Berarti mirip bapaknya. Betul apa enggak? Nah, ini mirip aku kata beliau. Jadi Ja'far punya anak dua. Muhammad mirip Abu Thalib, yang Abdullah mirip bapaknya, mirip Nabi. Ya. Kemudian setelah itu Rasulullah mendoakannya, Allahumma khluf
Ja'faran fi ahlihi. Ya Allah, berikan ganti untuk Ja'far dalam keluarganya. Makanya doanya terkabul. Asma binti Umais nikah sama siapa tadi? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan mendoakan anak-anaknya, Allahumma barik li Abdillah fi safkati. Ya Allah, berikan keberkahan kepada Abdullah bin Ja'far. Nah, jadi kesimpulannya apa di situ? 1, ngasih makanan. 2, takziah, menghibur. 3, memperhatikan anak yatimnya, kan gitu ya, membiayai. Setelah itu nangis. Datanglah siapa? Candanya tadi siapa namanya? Asma binti Umais. Sedih, ya Rasulullah, bagaimana ini? Anak-anakku masih kecil. Maka Rasulullah menjawab, al-ilah takhafin alaihi, apakah kefakiran yang kamu takutkan menimpa bocah-bocah ini? Bagaimana engkau khawatir tentang mereka ini, padahal mulai hari ini aku menjadi wali anakmu di dunia dan di akhirat. Jadi tanggung Nabi itu siapa namanya? Muhammad bin Ja'far dan siapa? Abdullah bin Ja'far. Nah, sampai sini sudah selesai waktunya itu. Sudah. Di sini semoga bermanfaat. Ya, masih dalam Rasulullah dan kerabatnya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.